Oke guys, hari ini kita pemasangan sarung jok mobil Suzuki XL7. Ini dia kursinya semuanya. Iya, ini XL7 ini ada armrestnya guys. Bedanya dengan Suzuki R3 yang sekarang itu, yang sekarang kan Suzuki R3 nggak ada armrest nih. Kalau XL7 ada armrestnya. Ini kursi depan yang sopir sama yang samping sopir. Oke, langsung saja kita pemasangan bagian sandaran depan. Nah, kalau bagian tengah itu agak cekung, agak gelembung, itu nggak jadi masalah. Nanti lama-lama dia rapat sendiri guys, karena bahannya lentur. Oke, tadi masukin bawahnya, kita tekuk, dipukul-pukul dulu guys biar rata, biar rapet ya, dipukul. Itu triknya biar nggak terlihat mengkerut. Nah, kalau udah kita ikat bagian talinya, disatu-satuin guys. Itu kan ada tali karet di situ, ikatan tali karetnya. Tinggal disatu-satuin aja, sudah lengkap. Tinggal diikat, terserah mau ikat mati, mau ikat simpul juga bisa. Nah, sudah selesai diikat guys yang sandaran sopir. Sudah selesai yang sandaran sopir. Oke, diikat bagian tali-talinya guys. Nah, itu agak cekung kan, kursinya emang agak cekung ya, kursi XL7 itu emang agak sedikit cekung, tapi nggak masalah, nanti dia lama-lama rapat sendiri. Itu semakin lama dipakai semakin rapat guys, karena bahannya lentur. Oke, udah selesai. Sekarang pemasangan yang bagian penumpang. Sama saja, sama aja maksudnya pemasangannya yang bagian penumpang juga, karena bentuk kursi, ukuran kursinya juga sama. Nah, itu diperhatikan tuh bagian sela-sela pinggir itu supaya masuk ke dalam silpetnya biar rapih. Nah ya, terkadang di situ yang kurang rapih cara pemasangannya, biar rapi, dimasukin ke sela-sela silpetnya guys. Oke, cara pengikatannya sama dengan yang supir tadi ya. Nah, saya seperti ini. Sekarang pemasangan dudukan kursi sopir. Dipasang terlebih dahulu, nah dimasukin ke bagian belakang, dirapihin dulu supaya pas bagian pinggir-pinggirnya biar presisi. Nah, sambil dipukul-pukul dikit juga bisa. Oke, sekarang tinggal ditarik dari belakang. Nah kan nongol tuh di belakang, tarik aja. Nah, itu kan karena tadi karetnya kepanjangan, bisa diikat terlebih dahulu biar nggak kepanjangan ketika ngikat di kolong kursi lalu di bawah kursi. Tapi yang pertama kali diikat itu tali tambangnya dulu guys, tali kurnya. Nah, diikat kencang dulu tali kurnya, yang kencang biar nggak geser-geser nanti ketika didudukin, biar nggak gerak-gerak dia walaupun sudah bertahun-tahun. Oke, diikat kencang dulu, baru nanti kalau sudah selesai diikat yang kencang bagian tali kurnya, itu nanti kita ikat bagian tali karet-karetnya. Jadi fungsinya tali karet didudukan itu untuk mengencangkan biar lebih kencang gitu, artinya biar lebih kencang dikasih tali karet seperti itu biar rapi juga.
cuma agak sedikit ribet nih bagian dudukan depannya khususnya, karena ini kan pemasangannya nggak diturunin kursinya biar simple, jadi cukup dipasang di mobilnya, nggak turun bongkar-bongkar kursi. Cuma agak ribet nih bagian kolong karena diikatnya di bagian bawah harus sedikit ngolong ya. Nah itu udah diikat tuh, udah rapi ya tuh hasilnya, udah diikat tuh, itu udah kencang tuh tali kurnya, diikat di bawah kursinya, udah dirapi semua. Oke, ini hasilnya yang bagian sopir, dudukan sama sandaran sudah selesai. Oke, sekarang kita tinggal pasang bagian samping sopir, bagian penumpangnya sama persis, cara pemasangannya juga sama, pengikatannya juga sama dengan yang sopir tadi, pokoknya sama karena ukuran kursinya juga kan kiri kanan itu sama. Oke guys, sekarang lanjut ke kursi bagian tengah. Kursi bagian tengah kita pasang yang bagian kiri, yang bagian kecilnya terlebih dahulu. Sama, pertama kita pasang sandarannya dulu ya, dimasukin, diselobok langsung. Ingat itu bagian pinggirnya harus masuk ke sela-sela silpet, karena itu sangat penting sekali untuk kerapihan, biar terlihat rapi. Kalau sudah dimasukin ke sela-sela silpetnya, nah, terus dimasukin ujung sarung joknya ke belakang. Oke, kalau sudah rapi, bagian sisi kiri-kirinya, sisi tepi-tepiannya kita lipat dan tarik dari belakang. Oke, karena ini pengikatannya sendiri, pemasangannya bisa dibantu sama kaki juga nggak masalah guys. Mohon maaf ini karena nggak ada yang bantuin, yang megangin. Oke, udah selesai bagian sandaran kedua yang bagian kecil. Sekarang kita lanjut ke yang bagian kanan yang besar. Namun pertama-tama kita harus pasang bagian armrestnya terlebih dahulu. Nah, karena nanti kalau nggak dipasang ininya dulu nih, bagian tangan armrest ini nanti susah pasangnya. Oke, bagian tangannya dulu kita pasang. Oke, itu ada pengikatnya, ada tali karetnya juga dimasukin. Nah, masukin ke dalam, nanti ditarik dari atas. Kalau sudah ketemu tali karetnya, tinggal diikat, disatuin, diikat. Itu tali diikatnya tali mati aja, jangan tali simpul, takutnya lepas. Oke, sudah ikat ya, sudah rapi tuh. Nah, kalau sudah rapi lanjut kita ke pemasangan sarung joknya yang sandaran. Nah, itu pemasangan sarung joknya. Iya, itu guys. Oke, ingat bagian sisi-sisinya masukin ke sela-sela silpet boxnya itu biar rapih. Oke, dimasukin ke dalam. Nanti kalau sudah rapi, nah itu, nah kalau sudah rapi nanti, nah itu bagian tangan tadi itu biasa bisa berfungsi. Kita kasih resleting tuh untuk membukanya, tuh kan bisa dibuka dan resletingnya. Nah, kan sudah ditutup semua tadi, sarungin semua. Nah, bisa ditutup lagi, jadi masih kelihatan rapih. Oke, kalau sudah kita lipat, kita tarik dari bagian belakang dan kita ikat, disatu-satuin tali-tali karetnya guys. Nah, itu dia. Oke. Oke, sudah diikat ya, saya cepetin karena bukannya tinggal dimasukin aja. Oke, sudah tuh, sudah
ditarik. Itu biasa itu diikat-ikatin dulu karena kepanjangan tali karetnya, biar enak nanti ketika ngikat di bawah kursinya, biar pas. Cara pengikatannya sama, setiap dudukan itu dan sandaran dudukan itu sama, ikatnya terlebih dahulu itu tali ikur. Nah, diikatnya seperti itu, dikasih, nah itu dimasukin talinya. Nah seperti itu, tinggal tarik aja yang kencang ya, itu biar enggak gerak-gerak, biar enggak geser walaupun lama dipakai juga. Yang terkadang kalau misalkan tali ikurnya itu enggak kencang, bisa geser itu. Kadang kan sarunjoknya dipakai itu kadang tiap hari bisa geser karena pengikatan tali ikurnya kadang kurang kencang. Itu yang bikin sarunjok itu cepat geser. Kalau tali ikurnya diikatnya kencang, itu enggak gerak-gerak, ya awet gitu. Nah, diikatnya di kolong ya, karena ini enggak diturunin kursinya, jadi diikat di bawah kursinya. Kalau mau simple sih sebenarnya bisa diikat, bisa diturunin kursinya, karena ini pemasangannya pengen simple, jadi cukup lihat di mobilnya langsung. Jadi resikonya emang agak sedikit ribet karena bagian dudukan yang harus diikat di bawah kursi. Oke, udah selesai tadi yang besar. Oke, yang besar tuh udah rapi ya, presisi kenceng, press. Nah udah press banget tuh, rapih kelihatannya, jadi nggak ada kerutan-kerutan. Itu polanya, ukurannya sudah pas guys, udah pas kita, jadi nggak mengkerut, nggak kegedean dan juga nggak kekecilan. Seperti itu. Kalau kekecilan juga kan susah masangnya, nggak pas. Oke, karena pemasakan dudukan yang bagian ya saya jeda tadi ya, yang dudukan yang itu ya, karena sama aja pasangnya kayak yang besar tadi, yang bagian tengah. Sekarang lanjut ke bagian kursi belakang, baris ketiga, biar agak sedikit cepat juga. Nah sama itu bagian sandaran juga sama cara-caranya. Pertama dimasukin dulu, nah ke sela-sela silpet boxnya itu dimasukin biar rapi, biar presisi dulu. Kalau sudah sekiranya rapi, dimasukin tuh bagian ke sela-sela biar bisa tarik ke belakang. Nah itu biar rapi tuh, dipukul-pukul sedikit biar press gitu, biar nggak mengkerut. Nah itu udah kita kasih lubang buat tarikan kursi buat ngelipat kursi, udah kasih lubang, jangan khawatir guys. Nah ini bagian tarikan nih, ini bisa dilubangin sendiri karena ini kita yang pasang langsung, jadi kita langsung gunting sendiri aja. Nah jangan khawatir jangan khawatir takut robek ya, karena bahannya juga enggak, walaupun digunting nggak melebar, nggak robek langsung, jadi aman. Nah lapisan seratnya, pertama kita buka dulu tuh bagian tutup belakangnya. Kalau nggak dibuka itu nanti susah ngikat itunya, masukin tali karetnya. Nah dibuka aja. Kalau udah dibuka dimasukin aja nah kan buat ngeluarin itunya, buat sarunjoknya biar masuk. Biasa cara pengikatannya sama, ikat mati aja biar kencang. Ikat mati bisa, ikat simpul juga bisa, ikat mati. Udah ya. Sekarang bagian yang kiri, yang kedua, sama cara-caranya juga sama persis ya kayak yang tadi.
Oke, udah dibuka tuh bagian tutupnya, kita bolongin lagi. Udah diikat ya, dua-duanya sudah selesai tuh. Kita cepetin. Nah, kita bolongin lagi untuk masukin kancingan tadi. Nah, sekarang tutupnya diganti sama tutup sarung jok mobilnya, langsung di situ biar rapih. Kancing lagi. Yang aslinya tadi dibuka, dimasukin ke sarung joknya, dilipat. Oke guys, seperti itu. Biar rapih kelihatannya. Udah ada tarikannya, lubangnya sudah kita buat bikin. Oke. Nah, sekarang pasang yang dudukan. Kalau pasangnya dudukan khusus yang belakang ini biar mudah. Oke, biar memudahkan diikat-ikat lebih dahulu, dikecilkan. Nanti biar peikatan tarik karetnya mudah gitu, nggak kepanjangan. Nah, kita pasin dulu. Safety beltnya juga dimasukin dulu tuh, ada lubang safety belt. Nah, ini kan agak ribet nih yang dudukan karena nggak ada selah buat mengikatnya. Nah, kita buka aja, buka baut satu aja, baut yang depan itu pakai kunci 14T bisa dibuka aja, biasa dibuka biar bisa diangkat, dijungkit sedikit gitu untuk memudahkan pengikatan di bawah kursinya, karena nggak ada selah guys, nggak ada selah dia untuk masukin tali ke bawah kursinya, jadi tangan kita nggak masuk. Dibuka aja satu, nah kan bisa dijungkit, diangkat, dia enak masangnya gitu, buat memudahkan pemasangan juga. Nah, seperti itu ya. Nah, kan enak tuh, bisa diangkat. Ya udah, tinggal maaf itu pakai kaki. Pokoknya kalau berdua sih enak tuh, bisa di apa namanya, bisa dipegangin, satu orang megangin ya, karena ini sendiri ya kan, biar simple, dipasang sendiri juga bisa gitu ya. Resikonya gitu, ada bantuan kaki, bantuan tangan, jadi mohon maaf, bukannya nggak sopan, tapi itu untuk memudahkan pemasangan itu. Diikat aja, nah disangkut-sangkutin biar lebih kencang itu. Nah, diikat. Kalau pengikatan bebas, bisa ditali mati juga nggak apa-apa, tali simpul nggak apa-apa. Nah, yang sampingnya disangkut-sangkutin biar lebih, itu fungsinya disangkut-sangkutin itu biar lebih kencang. Nah, kan dia ada pegangan kesana kemari, kan dia nyangkut gitu talinya, jadi lebih kencang dia, biar nggak gerak, biar nggak geser-geser nanti. Oke, itu safety beltnya udah keluar ya, ada lubangnya, jadi bisa. Kalau sudah dipasang lagi, mudah pasangnya, sudah tinggal masukin bautnya aja, dikencangin sama kunci 14T, kunci T14. Yang bagian sebelah kiri juga sama, nggak dibeda-bedain cara pasangnya. Kursinya juga sama, ukuran kursi juga sama guys, seperti itu. Oke, kencang. Kalau sudah, nanti ditutup lagi sama boxnya itu, maaf nggak kesorot, ada tutup baut di situ, masukin aja, tinggal dimasukin. Nah, udah beres. Sekarang kita cara kasih lubang tarikan. Pertama, kita di dalam tarikan itu ada baut guys, ada bautnya, kita kendorin dulu bautnya, tapi jangan sampai lepas, kendorin aja buat nanti nyelip sarung joknya biar enggak terlalu. Nah, ada bautnya tuh, ini dua, enggak apa-apa, digunting pakai cutter bisa, pakai gunting bisa, dibolongin seukuran tarikannya aja. Nah, jangan lebar-lebar, jangan melebihi batas silpet. Nah, itu batas silpet. Nah, jangan melebihi itu, apa namanya, ngegunting bahannya.
gitu. Nah, yang penting jangan melebihi batas silpet itu ya, karena buat di slip tadi fungsinya di kenorin baut itu, nah biar enggak terlalu rapat banget ya, bisa diselip-selip. Nah seperti itu. Kalau kita juga bisa dikasih lubang langsung, cuman kadang kurang rapi gitu. Tapi kalau misalkan pasang di sini tempat kita langsung selip di sini gitu. Nah langsung diselipin langsung biar rapi. Kalau kita kirim ke luar kota, dipasang sendiri sama pemesan, kita bikinkan lubang langsung, jadi tanpa diselip lagi. Cuman ya nggak bisa dimasukin ke sela-sela silipetnya. Itu cara ngasih lubang headrest. Sama dilubangin dulu sebesar lubang headrestnya, jangan gede-gede, jangan melebihi batas silipet itu, biar bisa ditekan ke bawah masuk ke sela-sela silipetnya jadi rapi guys. Dilubangin dulu pertama sebesar rokok lah, sebesar besi headrestnya itu. Nanti tinggal ditekan aja ke bawah, karena itu bahannya lentur sama semua headrest. One showroom dimasukin ke sela-sela silpet plastiknya seperti itu. Sama semua cara ngelubangin headrest itu bagian kepalanya. Tadi dilubangin sebesar besi headrestnya ya, sebesar rokok lah seperti itu ya. Kalau misalkan ditekan enggak masuk, berarti agak gedein sedikit, agak lebarin sedikit gitu ngelubanginnya. Yang penting jangan sampai melewati batas plastiknya itu.